فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في آية أخرى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الآية. وقال تعالى في آية أخرى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah sama-sama di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah dengan cara memperbanyak tahmid dan syukur kita kepada Allah atas senantiasa nikmat yang diberikan, tidak mengenal ruang dan waktu. Allah hibahkan kepada kita nikmat, maunah dan rahmatnya setiap waktu. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia dari dunia yang hitam tidak kenal dengan Islam sehingga penuh dengan peradaban dan kelembutan, dikedepankan akhlakul karimah sehingga tinggallah akhlakul dhamimah dalam kehidupan umat Islam pada waktu itu. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama Imam Masjid Al-Mukarramah, pengurus BKM, jamaah sidang solat Jumat yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimasukkan dalam surga oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang syi'lun adun ado yang lon tuan pemulia, dari informasi yang disampaikan oleh MC tadinya bahwa kita sudah berada pada tanggal 1 Rabiul Awal. Di Aceh saat disebut bulan Rabiul Awal akan termemori dalam kehidupan kita bahwa bulan tersebut adalah bulan yang penuh berkah. Bulan tersebut adalah bulan yang penuh keistimewaan. Kenapa demikian? Karena pada bulan Rabiul Awal itu dihadirkan sosok pembeda antara zaman jahiliyah dengan zaman Islamiyah. Dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepatnya pada bulan Rabiul Awal. Yang selanjutnya hamba Allah orang syi'lun dalam wateanyo pula legtanyo juga ada bulan-bulan waktu-waktu yang penting yang akan dilewati dan dihadapi oleh masyarakat khususnya di Aceh dengan kontestasi politik yang berada di hadapan mata getanyo Bandung. Padum bulan tu legetanyo akan terhadapi pemilu kada ataupun pilkada daerah yang akan dilaksanakan di sejumlah wilayah khususnya yang di Aceh, tempat yang kita cintai ini. Bukan berarti pemilu nantinya dari uronyo kita perlu membangun korelasi legetanyo perle sambung antara bagaimana pemimpin yang harus kita pilih, apakah mereka mengikuti
ataupun memenuhi kriteria sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Nabi dulunya dalam kehidupan. Itulah yang akan kita ulas pada hari yang berbahagia ini. Minimal akan jid ke bahan renungan, akan jid ke bahan pemikiran, siapakah yang layak, yang akrab, yang dekat mereka dengan ciri-ciri yang ditinggalkan oleh Nabi dalam kehidupan kita. Hamba Allah orang syi'lun. Sebelum kita berbicara bagaimana indikasi dan indikator yang menjadi pilihan kepada kita nantinya dalam memilih pemimpin, terlebih dile kitanya uraikan bagaimana kelebihan Nabi Muhammad itu dalam kehidupan umat Islam orang syi'lun ban Bandung. Lun tuan teringat dalam beberapa bacaan yang pernah lun tuan baca. Nabi Muhammad hadir ate rung bumonyo, diwarnai dengan kelebihan-kelebihan jauh sebelum Nabi dilahirkan. Bukan dibangkit sebagai Nabi. Tidak hanya kemuliaan itu didapatkan oleh Rasulullah oleh gopnyan gebangkit, geputren wahyu oleh Allah, umur 40 tahun diklaim Nabi sebagai Rasul. Bukan pada waktu itu saja didapatkan kelebihan dalam kehidupan Nabi Muhammad. Namun kapan? 40 tahun, meretuh tahun sebelum lahir Nabi Muhammad sudah disebutkan keistimewaannya, mulai dari masa Nabi Allah Musa, mulai dari masa Nabi Allah Ibrahim, mulai dari masa Nabi Allah Isa. Semua mereka sudah menyebutkan terhadap kelebihan kehadiran Nabi Muhammad dalam kehidupan. Ingat tuan dalam sebuah firman Allah, wate Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jioh dengan Nabi Muhammad lepluh boh generasi. Wate nyan wate tengah gepudang Kaabah. Gekun le Nabi Allah Ibrahim, ya Allah wab'as fihim, ya Allah ne pebangkit sidrawan Nabi, ne utus sidrawan Nabi di kalangan mereka. Artinya belahe sidrawan Nabi yang tawangan Kaabahnya. Itu doa Nabi Allah Ibrahim. Survei membuktikan orang syi'lun hana mesidrawan Nabi yang lahir tawangan Kaabah melainkan Nabi Muhammad. Artinya 30 generasi sebelum hadirnya Nabi Muhammad, beliau sudah didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim untuk dihadirkan. Alhamdulillah 30 generasi setelahnya lahir sidro Nabi pilihan, merupakan generasi dari Nabi Allah Ibrahim yang bernama Muhammad. Artinya kemuliaannya hana merempak bak orang lain, kemuliaannya hana merempak bak Nabi yang lain. 30 generasi sebelum beliau hadir sudah disebutkan namanya dalam doa oleh Nabi Allah Ibrahim. Olehnya dalam Nabi Allah Musa dalam dialog dengan Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Allah, Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah dalam firman-Nya, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah dalam dialognya. Nabi Musa nekun, ya Allah, lun kalon nama hamba drawan yang Nabi kelebihan, yang mampu udip dalam bulan Ramadan. Siapa mereka? Waj'alhum ummati, nepujud umatnya sebagai umat lun. La hanjut Musa, itu umatnya Muhammad. Siapa? Umatnya Muhammad yang kujadikan Muhammad adalah seorang Nabi yang mana umatnya saja beribadah dalam bulan suci Ramadan. Sangat luar biasa kelebihannya. Nepujud urang nyan bandum sebagai umat lung, ya Allah. Han Musa, itu keistimewaan kuberikan kepada Nabi Muhammad. Dalam riwayat yang lain, ayat yang dipeterang oleh Allah Ta'ala, alam nashrah laka sadrak, kiban mepomji Nabi Musa wate kena merempak dengan Fir'aun. Nabi Musa saat ingin melawan Fir'aun, Nabi Musa saat ingin berhadapan dengan Fir'aun, gekun le Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa Nabi Musa, ya Allah,
ne pelapang dada long, Nabi lidah long bermudah, Nabi pikiran long bertenang untuk menghadapi Fir'aun yang mana kalimatnya sangat biadab, yang mana tingkahnya sangat merajalela. Han nutun le Nabi Musa, ne berdoa ba Allah Taala ne pemudah bandum urusan lun ya Rab untuk menghadapi Fir'aun. Karena Fir'aunnya nurung si'lun wate putebit kalimat beile tanyo yang biasa dum Nabi Musa sakit hati. Nah pernah dalam sebuah cuplikan dialog narasi kalimat ia putebit le Fir'aun wate hana sesuai tidra urang hana sesuai dengan pandangan Fir'aun puatrai kun aci pepisah ulai dengan tubuh. Kalimat yang gasa lagi yang sering diucapkan oleh Fir'aun karena menganggap dirinya penguasa. Itu tidak sanggup didengarkan oleh Nabi Allah Musa. Sehingga nelung jarau oleh Nabi Musa ba Allah. Ya Allah, Nabi lidah lung, pikiran lung, tubuh lung bermudah untuk berhadapan dengan Fir'aun. Doa Nabi Musa meminta kelapangan dadanya. Bagaimana keistimewaan yang Allah tawarkan hadirkan dalam kehidupan Nabi Muhammad? Hana nilake, hana negade, hana nepegak, tapi Allah nekun dalam Al-Quran, alam nasyrah laka sadrak. Apakah engkau tidak sadar wahai Muhammad? Engkau sudah kami lapangkan dadamu untuk menerima segala kesakitan, untuk menerima segala kepayahan, untuk menerima segala cobaan yang dihadirkan dalam kehidupan umat, dalam kehidupanmu wahai Muhammad. Nabi Muhammad beda dengan Nabi Adam, dengan Nabi Musa. Hana nelakai, hana berdoa untuk menghadapi Abu Lahab, untuk menghadapi Abu Jahal dan pembesar kafir Quraisy lainnya. Allah menjamin, Allah berfirman, alam nasyrah laka sadrak. Apa maknanya? Gata wahai Muhammad, kamu pelapang dada. Gata wahai Muhammad, kamu pemuda, kamu ajuk sifat yang jero. Allah yang menyampaikannya walaupun Nabi Muhammad tidak memintanya. Itu sebagai salah satu kelebihan, keistimewaan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Olehnya lah murung syi'lun wadaya terus sidra urang disampaikan bak Nabi Allah Isa. Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, menyakamu kalan ciri-ciri sang-sang drawanuh Nabi terakhir, sang-sang drawanuh Nabi penutup dikun le pengikut bak Nabi Isa. Pernah jawab le Nabi Isa, akan datang seorang Nabi mim ba'dismuhu Ahmad. Oh lihlong gekun le Nabi Isa. Siapa namanya? Ahmad. Ahmad nama Nabi di langit, Muhammad nama Nabi di bumi yang disebutkan oleh semua manusia. Artinya Nabi Isa nekun jauh hari saat beliau ingin disamakan, ingin dikatakan sebagai Nabi terakhir. Neseut li Nabi Isa akan terus sidrawan Nabi oh lehlong penutup segala rasul-rasul. Itulah Ahmad alias Nabi Muhammad. Ini keistimewaan yang gejuk oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Jadi bagaimana kita sikapi hal tersebut? Tak tiru, tak ikuti, dan tak teladani Nabi Muhammad. Lebih-lebih lom para pemimpin yang akan kita pilih. Mereka adalah orang-orang yang bagaimana cara mempraktekkan akhlak Nabi. Itulah yang menjadi andalan kita saat pilkada mendatang. Kiban akhlak Nabi. Dalam surah Al-Ahzab ayat 20 nepegah li Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasulullah itu uswatun hasanah, uswah ikutan yang baik bagimu. Disampaikan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Safwatut Tafasir. Makna uswatun hasanah adalah qudwatun hasanah, ikutan yang baik, fi jami'i aqwalihi, dalam segala perkataannya, wa ahwalihi, dalam segala keadaannya, wa af'alihi, dalam segala pekerjaannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad la yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad hana nepebuat sabah buat.
Nabi Muhammad hana metutur dengan sabah kalimat illa kecuali wahyu yuha, wahyu yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Itulah perilaku dan karakter Nabi Muhammad. Toh contoh lamudip menyetacok contoh sebagai pemimpin, beliau pemimpin yang sukses dalam kehidupannya. Nabi Muhammad pernah sabah wate urang Syiklun. Saat beliau berada dalam saf peperangan, dia luar biasa, mandum sahabat dia. Necok bate Nabi nikat bak perut. Nikat bate bak perut, olehnya nekerja Nabi. Dalam sabor riwayat gekuh complong tu ile iya bak tempat peperangan tersebut, bak kemah tersebut. Hana niraukan nama makanan cuma sip kepada sahabat. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Isarnya luar biasa. Gecok makanannya, gejuk kepada para sahabat baik minumam atau makanannya. Orangnya tertanya, nah pemimpin lagi kan. Kiban tengku, ipike ku umat ilai. Kan ipekaya drawai ahli di parlemen. Dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan. Apa yang mereka lakukan bukan memikirkan keuntungan dirinya. Kan ipulalawa perut drawai, kai pike ke harta drawai, kai pike ke mewah rumah drawai. Tapi puji yang dibayangkan olehnya adalah, adakah dalam wilayah yang saya pimpin anak yatim menteng ikli? Nah inang balai yang hana moho minta nafkah. Nah anak-anak fakir miskin yang hana moho minta makanan ahura. Itu yang dibayangkan selama ada penduduknya, masyarakatnya, rakyatnya golom tenang udep. Hana mangat ge di Meligau, hana mangat ge di pendopo, hana mangat ge di tempat-tempat yang mewah. Itulah tipikal yang akan kita pilih sebagai pemimpin mendatang untuk mengatur kehidupan umat. Menyoronyo mulai gemeen ngenpeng, musuh tekedina tak melake bebekna. Andai kata ada orang-orang yang minta jabatan dengan faktor uang, nah dengan istilah serangan fajar, nah yakin menyeka gejuk modal pasti akan gemita labah. Hanapa tak harap ke makmum, hanapa tak harap ke luar biasa pakon, karena setiap yang ada perjuangan, pengorbanan pasti akan diharapkan imbalan. Beda perspektif menyonyowa dilakukan oleh urang-urang yang mepom agama. Orangnya putra yang tanya pilih dua boh tagai. Tingkat di provinsi gebunan dengan gubernur, tingkat di daerah katanya gebunan dengan bupati atau wali kota. Siapa yang kita pilih? Nekalan urang-urang yang nafisi dan misi lagi Nabi Muhammad. Memudahkan orang lain, gepike kepada orang lain, hana perle ke harta drawa ge. Oh tengku Nabi gasin, so pegah Nabi Muhammad gatin. Leh nikah dengan Khadijah. Dalam kitab Majalisus Sunniyah disampaikan bahawa Khadijah pernah nekun bandum harta nejuk kepada Nabi Muhammad. Bukankah Khadijah itu orang yang paling kaya raya? Cukup le urang-urang agam, urang-urang muda minta kerja dan pekerja lipat le Khadijah untuk berniaga. Nabi Muhammad pernah menduduki orang terkaya saat harta Khadijah mandum gejuk ke Nabi. Gekun dengan sare, ya Nabi Allah, wahai Muhammad, nyau harta long milik derawana. Artinya Nabi Muhammad pernah menjadi orang yang sangat kaya. Namun kenapa beliau tidak diklaim sebagai orang yang kaya? Bunau, Nabi nak hartakan gepajuh sidraw. Hartanya Nabi bukan untuk dirinya, tetapi untuk apa? Kemaslahatan agama. Gejuk bak jalan agama, bandum harta Nabi dikorbankan di jalan agama, sehingga seolah-olah kayanya Nabi hanadih kaya higasin pakon karena harta kan milik drawag. Nabi urang ikuti peperangan kurang lebih 40 boh perang yang dilalui oleh Nabi. Setiap perangnya wate menang. Nah harta ghanimahnya le wate tak akumulasi. Tapi kenapa Nabi tidak diklaim sebagai orang yang kaya? Gecok harta, gejuk ke urang mandum. Adakah pimpinan yang seperti itu? Bek wate karap truh masa pencoblosan. Kata wangan masjid cok musalla jo masjid. Wate karap truh dengan masa pencoblosan. Watenyan kamu mulai pada pakai kepiah.
watenyan kamulai petawdra dengan ulama, watenyan kamulai berjibaku dengan kehidupan para pakar agama. Dulu watena kekuasaan disudutkan Islam limang tun siga putau dengan urung-urung yang na dalam kehidupan Islam. Maah cakap lo. Hanyi punyung dah dengar. Na yang berpendapat yang sampaikan bahawa syariat Islam kafah di Aceh nyo karena perjuangan bukan karena agama, itu orang yang tidak paham sejarah. Acing bayangkan kiban ate Abuya Mudawali menyetikedi mantang udip gedengar kalimat lagi nya. Kiban ate Abu Hasan Kurungkali, dua dra ulama sosok karismatik dari sanalah asal muasal agama dan para ulama hadir wace. Jamun sebelum adanya para ulama, tradisi dan budaya kita sangat kental dengan kehinduan. Apakah tidak ada kekuasaan? Ada, namun tidak ada yang merubah dan meresafel hal tersebut. So yang pelahir ulama di Aceh, dua drawa nama tersebut yang sekarang sudah menjadi sebagai almarhum Abuya Mudawali dan Abu Hasan Kurungkali. Maka baik sampai dikotomi watek Arab terus politik pembahasan pemengkleh ulama dengan pemerintah. Nyawa pemikiran-pemikiran urang yang hana jak beut. Pemikiran-pemikiran urang yang hana jak ikula. Pemikiran-pemikiran urang yang hana wawasan. Oh tengku baik gasatat. Cina kalon nu buka mata dengan pikiran yang jero. Siapakah pemimpin setelah Nabi Muhammad? Baik dah pegah Nabi. Iyubnya Abu Bakar. Abu Bakar dalam kitab fiqih, baik itu kitab Tahrir Tangkih Lubab, baik itu kitab Al-Mahalli, kitab Fathul Mu'in, disampaikan bahawa Abu Bakar adalah sosok sahabat yang paling akra dan afqah, orang paling faqih, orang yang paling qari dalam kehidupan umat Islam. Selanjutnya Abu Bakar jid ke khalifah pertama pengganti Nabi Muhammad. Siapa itu khalifah? Presiden. Gekun dengan khalifah seolah-olah asing bagi tanya. Nama lain adalah Presiden umat Islam Nabi Muhammad. Itulah Abu Bakar. Man tanya tu uranya Abu Bakar nama pom agama. Maka opini-opini yang laginya suah basmi urung syik lu. Menyokon dengan ulama, dengan agama dipimpin daerah, yakinlah akan dihukum dengan nafsu drawai. Menyokong dengan amanah ulama dipimpin daerah, akan dihukum dengan pikiran rawai. Sehingga kebijakan demi kebijakan yang dikeluarkan tidak perlu kepada Islam. Makanya berhati-hati. Kan kompanya, kan kena pegah. Tapi yang perlu tak sampaikan bahawa pilih pemimpin lagi Abu Bakar, lagi Nabi, lagi Abu Bakar, lagi Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Diklaim mensabuk dunia Amirul Mukminin, pemimpinnya para umat mukmin, umat Islam. Buku tanpa orangnya mantang ipegat buku Umar bin Khattab, kepemimpinan Umar bin Khattab, kiban kepemimpinan Umar bin Khattab. Gesuk baje compang camping, gecok beruh gegulam kerau dengan imata, gejak mita rumah-rumah janda anak yatim. Watenya dengan imata gekli luar biasa, hana gepegah hadrau gepejabat. Gecok beruh gejok olehnya gelake ampun ba Allah Ta'ala. Ya Rab, andai kata lung zalim ne ampun ronyo na masyarakat, na rakyat lung yang terlunta-lunta dalam kehidupannya. Kan umat Islam mantang yang akui kepemimpinan Umar bin Khattab. Di luar Islam pun sangat banyak dilakukan penelitian dan riset, survei menyangkut dengan kepemimpinan Umar bin Khattab. Pakan ronyo waitanyo di Aceh, pisah ulama dengan pemerintah. Ini pemikiran-pemikiran yang tidak perlu diikuti pakon, karena akan sesat kehidupan katanya untuk. Maka orangnya marilah. Dia katanya bandum tawo ba kodrat romanteng na masa 2 bulan kuku. So yang nepilih yang kira-kira wate nepit mata. Getanyang li Allah Taala di yaumil qiyamah. Ikah kapilih pemimpin zaman pualasan. Be'ruh li getanya tak jawab karena apa? Be'ruh tak jawab li getanya karena janji.
Be'eroh tak jawab lagi tanya karena dijuk bantuan. Tapi wate kita jeng li Allah Ta'ala pakan kapilih si pulan wate pemilu. Jawaban yang kita utarakan adalah itulah ya Allah pilihan yang tawa dengan ulama, yang tawa dengan agama, yang pro kepada Islam. Menyenyan jawaban yang kita tanam dalam hati uronyo ni yakin ke akan jeroh kehidupan tanya uke. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Di akhir paparan singkatnya kita nyocok kesimpulan. Yang pertama, dalam masa mauludnya nepelajari kisah Nabi. Nepujut Nabi sebagai indikator untuk terpilih pemimpin laudit. Menyena orang pegah pejioh ulama ngan politik nyan pemikiran yang rancu. Pemikiran yang perlu ditelaah kembali. Karena pemerintahan yang diadopsi oleh seluruh dunia sekarang diawali dari pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Yang selanjutnya, hanjit pejioh para ulama dengan pemimpin. Karena menggabung dua buah elemen tersebut, insya Allah akan kang daerah lagi masa Iskandar Muda Jamun. Ingat luntuan dalam sebuah hadis sebagai penutup. Sayati zamanun ala ummati, akan terus sabuh masa kepada umat lo yafirruna minal ulama, akan diplung roy daripada ulama nyan kun nabi uranyo katruh lam udip gedanya disudutkan ulama, dicaci ulama, diisolirkan kehidupan ulama, wate kondisinya katruh lam tubuh gedanya nabi ne pegah akan gejuk leboh bala lam kehidupan gedanya. Yang pertama, yarfa'ul barakah, gecabut berkat, bari berkat rezeki, berkat umur, berkat udip. Yang kedua, gekirim sultan al-fajir, sultan yang zalim, sultan yang durhaka, pemimpin yang hana jero, pemimpin yang pasek. Yang terakhir, yakhrujuna bighairi iman. Tanyo tebit dari dunianya dengan hana iman. Maka orangnya puto kembali hati dengan ulama. Cina bayangkan orang Si'lun Kiban pernah geprediksi oleh almarhum Abu Tu di Belang Beladih. Menyosabok masa Acehnya dipisah dengan ulama akan gejuk kemudaratan udip. Uronyo Abu kanawa ba Allah acin rasa-rasa Kiban ka udip gedanya. Tajak ublang hanajit padi. Tajak unehun kenang penyakit. Olehnya dalam udip kadang-kala selalu sempit. Kenapa? Tak puji uhdro daripada alim ulama. Lebih-lebih lom menyena ne ti terjutkan ke ulama ne cok capli ne pecapli abah. Karena ngan ulama lah udip bertanya jero. Menyekena ulama orangnya Islam hanali di Aceh. Tapi dengan wapna ulama yang menteng tim satuh daya sehingga Islam mentengna di Aceh. Dan melakai benar penerus Abu di Kuta katuha. Abu Mudi katuha, Abu Hasballah di Ketapang Gampung Ulun Tuan beliau juga ke lemah. Cina bayangkan seandai ji lagi tanya talahirkan generasi yang tidak mampu menggantikan estafet mereka, Kiban tak pegah Islam lom di Aceh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi Ulun Tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian.